Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kawasan pinggiran kota Jakarta, hiduplah seorang pemulung bernama Darto. Setiap pagi, Darto berangkat dengan wajah lusuh dan pakaian compang-camping. Ia tak mengenal kata lelah karena ia tahu, hidupnya yang serba kekurangan harus ia perjuangkan untuk bertahan hidup. Darto adalah anak dari seorang ibu yang sangat sederhana, Bu Siti. Sejak kecil, ia sudah merasakan bagaimana kerasnya kehidupan ini. Ibunya bekerja sebagai tukang cuci pakaian, yang setiap hari pulang dengan tubuh yang letih dan tangan yang kasar. Namun, ada satu hal yang sangat Darto ingat dalam hidupnya, yaitu doa ibu setiap malam. Di malam hari, ketika Darto sudah tidur lelap di kamar sempit mereka yang hanya diterangi oleh lampu minyak, Bu Siti akan duduk di sudut kamar dan berdoa dengan penuh harapan, "Ya Allah, berikan anakku kekuatan untuk menghadapi dunia ini, berikan ia kesempatan untuk merubah nasibnya." Darto sering mendengar doa itu, meskipun dalam tidurnya, doa ibu itu tertanam dalam sanubarinya. Walaupun hidup mereka sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin, Bu Siti selalu mengajarkan Darto untuk tidak menyerah. "Hidup mungkin berat, Nak, tetapi Allah akan selalu menunjukkan jalan jika kamu mau berusaha," ujar Bu Siti dengan penuh keyakinan. Setelah beranjak dewasa, Darto tak memiliki pilihan lain selain mengikuti jejak hidup ibunya yang penuh perjuangan. Setiap hari ia mencari barang-barang bekas yang bisa dijual kembali di tempat pembuangan sampah. Dari situlah ia mendapat sedikit uang untuk makan dan membantu ibunya. Walaupun terlihat sangat berat, Darto tidak pernah mengeluh. Setiap hari ia membawa kantong besar berisi barang-barang yang ia kumpulkan, berharap bisa mendapatkan uang yang cukup untuk makan malam. Namun, meski begitu, hidupnya tak selalu mudah. Terkadang, ia harus tidur di bawah jembatan atau di tempat-tempat yang tidak nyaman. Meskipun demikian, Darto tetap yakin bahwa suatu saat nanti, ia akan menemukan jalan keluar dari kesulitan ini. Sebuah harapan yang terus hidup berkat doa ibunya yang selalu mengiringinya. Suatu hari, saat Darto sedang mencari barang bekas di tempat sampah, ia bertemu dengan seorang pengusaha muda bernama Rudi. Rudi adalah seorang pengusaha yang memiliki sebuah toko barang bekas dan daur ulang. Melihat Darto yang bekerja keras, Rudi mendekatinya dan bertanya, "Kenapa kamu bekerja sekeras ini? Tidak ada yang bisa membantu?" Darto hanya tersenyum kecil. "Saya hanya ingin hidup lebih baik, Pak. Tidak ada yang bisa membantu saya kecuali usaha saya sendiri." Rudi merasa tergerak oleh semangat Darto dan menawarkan pekerjaan di tokonya. "Jika kamu mau, aku bisa memberimu pekerjaan di toko barang bekasku. Tapi kamu harus mau belajar dan bekerja keras." Darto merasa terkejut, tetapi juga merasa ini adalah kesempatan yang datang begitu saja. Dengan doa ibu di dalam hati, Darto menerima tawaran itu dan mulai bekerja di toko Rudi. Disinilah perjalanan hidupnya mulai berubah. Belajar dan mengasah kemampuan. Di toko Rudi, Darto belajar banyak hal baru. Tidak hanya tentang barang bekas dan cara memilah barang yang bisa dijual kembali, tetapi juga tentang cara berbisnis. Rudi tidak hanya memberi pekerjaan, tetapi juga memberikan pelatihan tentang cara berkomunikasi dengan pelanggan, cara mengelola uang, dan bagaimana memasarkan produk. Darto sangat cepat belajar. Ia pun mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Dengan semangat yang tinggi, Darto mulai mengumpulkan modal kecil dari gajinya di toko dan mencoba untuk membeli barang bekas yang lebih banyak dari tempat-tempat yang ia datangi. Ia tidak lagi bekerja semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi ia mulai berusaha membangun sesuatu yang lebih besar. Dalam hatinya, Darto terus berdoa,
Ya Allah, mudahkan aku dalam usaha ini, seperti doa ibu yang selalu menyertai langkahku. Setelah bekerja di toko Rudy selama beberapa tahun, Darto merasa bahwa ia sudah memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan untuk memulai usahanya sendiri. Ia pun memutuskan untuk membuka toko barang bekas dengan modal yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Meski modal yang ia miliki sangat terbatas, ia merasa inilah waktunya untuk mengambil langkah besar. Dengan restu dari ibunya, yang selalu mendoakan, Darto membuka usaha kecil-kecilan di sebuah sudut kota. Awalnya, usaha Darto tidak mudah. Ia harus bersaing dengan banyak pedagang lain yang sudah lebih dulu terkenal. Namun, berkat kerja keras dan ketekunannya, usaha Darto mulai dikenal. Ia memberikan harga yang lebih murah, dan kualitas barang yang ia jual selalu terjaga. Pelanggan yang datang pun mulai merasa puas dan kembali lagi ke tokonya. Menemukan jati diri sebagai pengusaha. Darto menyadari bahwa untuk sukses dalam bisnis, tidak cukup hanya dengan bekerja keras. Ia juga harus pintar dalam mengelola waktu, mengatur keuangan, dan yang paling penting, menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ia pun mulai mengasah kemampuan manajerialnya dan mencari cara-cara inovatif untuk memasarkan barang-barangnya. Dengan ide yang kreatif, Darto mampu menarik perhatian lebih banyak orang untuk datang ke tokonya. Tak hanya itu, Darto juga mulai membuka cabang toko di beberapa tempat lain. Ia mempekerjakan orang-orang yang pernah berada dalam kondisi seperti dirinya, memberikan mereka kesempatan untuk berubah seperti dirinya. Darto berusaha keras untuk selalu berbagi peluang dan memberi pekerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Keberhasilan yang tercapai berkat doa dan kerja keras. Seiring berjalannya waktu, usaha Darto berkembang pesat. Dari sebuah toko kecil di sudut kota, ia kini memiliki beberapa cabang yang tersebar di berbagai tempat. Darto tak hanya dikenal sebagai pengusaha barang bekas, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang peduli dengan nasib orang lain. Ia sering memberikan pelatihan kepada pemuda-pemudi yang ingin belajar berbisnis dan memberikan beasiswa kepada mereka yang membutuhkan. Suatu hari, Darto kembali menemui ibunya, Bu Siti, yang kini tinggal di sebuah rumah yang lebih layak. Darto berkata dengan penuh haru, "Ibu, ini semua berkat doa dan kerja keras kita. Aku tidak pernah lupa doa ibu yang selalu menguatkan aku." Bu Siti hanya tersenyum dan memeluk Darto erat. "Nak, ibu selalu berdoa untukmu, dan Allah mendengar doa kita." Kini, Darto tidak hanya menjadi pengusaha sukses, tetapi juga inspirasi bagi banyak orang yang sedang berjuang. Ia membuktikan bahwa dengan doa yang tulus, kerja keras, dan keyakinan, seseorang bisa mengubah nasibnya meskipun berasal dari kehidupan yang penuh keterbatasan. Darto kini menjadi salah satu pengusaha sukses yang banyak dihormati, namun ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu mengingat perjuangan hidupnya dan berusaha membantu mereka yang membutuhkan. Baginya, kesuksesan bukan hanya tentang uang atau kekayaan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Di akhir kisah ini, Darto mengingat kembali doa ibunya yang menjadi kekuatan utama dalam perjuangannya. "Doa ibu adalah yang terkuat dalam hidupku," katanya dengan penuh rasa syukur. Darto tidak menyangka bahwa keputusan untuk membuka usaha sendiri akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Meski sudah bekerja keras bertahun-tahun di toko Rudy, ia masih merasa ada yang kurang. Ada hasrat yang membara dalam dirinya untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak hanya memberikan kehidupan lebih baik untuknya, tetapi juga untuk orang lain yang memiliki nasib seperti dirinya. Suatu sore, setelah berpikir panjang, Darto memutuskan untuk mewujudkan impian yang sudah lama ia simpan dalam hatinya, membuka toko barang bekas miliknya sendiri.
Modal yang ia miliki hanya cukup untuk menyewa tempat kecil di sudut kota dan membeli barang-barang bekas untuk dijual. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan, dan ia tahu bahwa jalannya masih panjang dan penuh tantangan. Darto mengingat kembali pesan ibunya yang selalu mengingatkan agar ia tidak mudah menyerah. Bu Siti selalu berkata, "Setiap usaha, walau kecil, akan membuahkan hasil jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas." Kata-kata itu menjadi pegangan Darto saat memulai usahanya yang kecil ini. Dengan penuh semangat, Darto menyewa sebuah tempat sederhana di area yang agak jauh dari pusat kota. Tempatnya tidak terlalu besar, bahkan cukup tersembunyi. Namun, bagi Darto, tempat itu sudah cukup. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan kesabaran, usaha yang dibangun dari bawah bisa tumbuh berkembang. Darto membeli barang bekas dari beberapa tempat dan mulai merapikannya untuk dijual. Menghadapi rintangan pertama. Namun, kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Toko baru Darto tidak langsung ramai pembeli. Banyak pelanggan yang tidak tertarik dengan barang-barang bekas. Darto menghadapi kenyataan yang cukup pahit. Banyak orang yang lebih memilih membeli barang baru daripada barang bekas. Ia merasa tertekan, namun tidak menyerah. Dengan penuh tekad, Darto mulai mencari cara untuk menarik perhatian lebih banyak orang. Ia mulai mengenali pola konsumsi masyarakat sekitar dan berusaha mencari tahu apa yang mereka butuhkan. Dari hasil percakapan dengan beberapa pelanggan setia, Darto menemukan satu hal yang berharga. Masyarakat membutuhkan barang bekas yang masih layak pakai dan memiliki harga yang lebih terjangkau. Darto pun mulai menyesuaikan strategi usahanya. Ia mulai fokus pada barang-barang bekas berkualitas yang bisa digunakan kembali dengan harga terjangkau. Ia membeli peralatan rumah tangga bekas yang masih berfungsi baik, baju bekas yang terawat, dan barang-barang elektronik bekas yang dapat diperbaiki. Ia mulai memberi label dengan harga yang sesuai dan menampilkan barang-barang dengan cara yang menarik agar pembeli tertarik. Membangun jaringan dan memperluas pasar. Dengan kerja keras dan usaha yang konsisten, Darto mulai memperoleh pelanggan tetap. Ia juga memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelanggan, sehingga mereka merasa puas dan kembali lagi. Darto seringkali meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan saran jika mereka mencari barang tertentu. Dari sini, Darto mulai membangun jaringan yang luas, tidak hanya dengan pelanggan, tetapi juga dengan pemasok barang bekas dari berbagai tempat. Melihat perkembangan yang positif, Darto mulai berpikir untuk memperluas usahanya. Ia ingin agar lebih banyak orang yang bisa menikmati barang bekas berkualitas dengan harga terjangkau. Ia mulai melakukan pemasaran dengan cara yang lebih kreatif, seperti menawarkan diskon untuk barang tertentu atau mengadakan acara penjualan musiman. Ia juga aktif di media sosial, mempromosikan tokonya dengan foto-foto menarik yang menunjukkan barang-barang yang dijualnya. Darto berinovasi dalam bisnis. Tak hanya memperbaiki cara pemasaran, Darto juga mulai berinovasi dalam cara pengelolaan bisnis. Ia menyadari bahwa untuk bertahan dalam bisnis, selain harus menjaga kualitas barang dan pelayanan, ia juga harus efisien dalam pengelolaan waktu dan keuangan. Darto mulai mengatur sistem pembukuan yang lebih rapi, mencatat setiap transaksi dengan teliti, dan mulai belajar lebih banyak tentang manajemen keuangan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang mentor bernama Anton, seorang pengusaha sukses yang juga bergerak di bidang barang bekas. Anton memberi beberapa nasihat berharga tentang bagaimana mengelola bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Salah satu nasihat Anton yang paling diingat Darto adalah, jangan takut untuk berinvestasi pada hal yang lebih besar. Risiko itu ada, tapi jika kamu belajar untuk menghadapinya, kamu akan tumbuh lebih besar. Darto mulai menempatkan sebagian uangnya untuk memperbaiki toko, menambah koleksi barang-barang yang lebih bervariasi,
dan memberikan pelatihan kepada karyawannya tentang cara melayani pelanggan dengan lebih baik. Ia juga menambah cabang tokonya di daerah yang lebih strategis. Dengan demikian, semakin banyak orang yang mengenal usaha Darto. Membangun tim yang solid. Tidak ada kesuksesan yang datang hanya dari satu orang. Darto menyadari bahwa keberhasilan usahanya juga bergantung pada tim yang solid. Ia mulai merekrut beberapa orang yang sebelumnya juga bekerja di bidang yang sama, orang-orang yang memiliki semangat dan tekad yang sama untuk meraih sukses. Ia memberikan mereka pelatihan tentang cara melayani pelanggan dengan baik, cara memilah barang dengan cermat, dan cara menjaga kualitas barang yang dijual. Darto selalu menekankan pada timnya pentingnya integritas dan pelayanan yang terbaik. Kita tidak hanya menjual barang, kita menjual kepercayaan, kata Darto kepada timnya. Seiring berjalannya waktu, usaha Darto semakin berkembang dan jumlah pelanggannya semakin banyak. Tak hanya dari sekitar kota, tetapi juga dari kota-kota lain yang datang untuk membeli barang-barang bekas berkualitas dengan harga yang terjangkau. Menghadapi persaingan dan tantangan baru. Meskipun usahanya semakin berkembang, Darto tak bisa menghindari kenyataan bahwa persaingan dalam bisnis semakin ketat. Banyak pesaing baru yang mulai bermunculan, dan mereka juga menawarkan barang bekas dengan harga yang cukup bersaing. Namun, Darto tetap tenang dan terus berfokus pada pelayanan yang baik dan kualitas barang yang unggul. Ia tidak berhenti belajar dan terus berinovasi agar usahanya tetap relevan di pasar. Salah satu langkah penting yang ia ambil adalah mengembangkan layanan pengiriman online, di mana pelanggan bisa membeli barang bekas dari toko Darto melalui website atau aplikasi. Ini adalah langkah besar yang membuat tokonya semakin dikenal dan memberi kemudahan bagi banyak orang yang ingin membeli barang bekas tanpa harus datang langsung ke toko. Perubahan yang signifikan. Setelah beberapa tahun menjalankan usaha, Darto melihat perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Dari seorang pemulung yang hampir putus asa, ia kini menjadi pengusaha yang dihormati. Toko-toko yang ia kelola berkembang pesat, dan ia mulai mempekerjakan lebih banyak orang. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang sebelumnya memiliki kehidupan yang sulit, namun kini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak berkat kesempatan yang diberikan oleh Darto. Suatu hari, Darto duduk di kantor barunya, mengenang kembali perjalanan hidupnya. Ia merasa sangat bersyukur. Semua yang telah ia capai tidak lepas dari doa ibu yang selalu mengiringi setiap langkahnya. Bu Siti kini tinggal di rumah yang lebih besar dan nyaman, jauh dari kehidupan susah yang dulu mereka alami. Darto juga memastikan bahwa ibunya selalu merasakan kebahagiaan, karena itu adalah hal yang paling berarti baginya.